Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Mari bersolawat sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Emi Yulianti. Alhamdulillah aku bisa share setiap hari kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah, di sini aku mau share tentang satu adonan bisa membuat 3 menu makanan. Pastinya bunda-bunda yang menonton video aku ini sudah tahu ya apa yang akan aku buat. Nah, buat teman-teman yang hanya mendengarkan suara aku, jadi disimak, didengarkan suara aku ini. Karena jujur aja aku juga seperti ini ya bunda. Saat menonton video teman-teman, terkadang aku hanya menyalakan videonya dan menonton videonya saja. Untuk suaranya aku kecilkan. Itu saat aku sedang menonton sambil menidurkan baby Rafan. Jadi aku hanya melihat gambarnya saja. Nah, kemudian saat aku beraktivitas, mungkin aku tidak terlalu fokus untuk menonton videonya, tapi aku mendengarkan suaranya teman-teman. Nah, jadi mohon maaf ya teman-teman. Cara menonton aku seperti itu, saat aku menonton sambil menidurkan baby Rafan, aku hanya melihat gambarnya atau videonya. Kemudian saat aku beraktivitas, misalkan memasak, mencuci piring, itu biasanya aku dengarkan suaranya dan tidak terlalu fokus kepada gambar atau videonya. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Nah, di sini aku juga mau sharing sebelum aku sharing tentang menu yang akan aku buat, 3 menu crispy dengan satu adonan. Aku mau sharing-sharing nih buat bunda-bunda yang sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan atau pejuang garis 2. Di sini aku mau sharing bagaimana aku 4 tahun menikah tapi belum dikasih keturunan. Nah, waktu dulu aku menikah di usia kurang lebihnya 16 tahun. Aku itu 4 tahun ya, hampir 4 tahun aku belum memiliki keturunan. Nah, jadi aku menikah di tahun 1998 dan aku memiliki keturunan atau memiliki anak pertama di tahun 2003. Nah, jadi ya kurang lebihnya 4 tahun aku belum memiliki keturunan. Nah, di sini aku mau sharing ya buat bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Pejuang garis 2 tetap semangat. Yang pertama harus kita lakukan tentunya memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Nah, jika Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah Allah akan mengabulkan permintaan kita atau doa-doa kita. Amin. Nah, yang kedua, kita juga pastinya berharap hanya kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah agar dalam pernikahan kita diberikan keturunan anak-anak yang soleh-solehah. Nah, apa saja yang aku lakukan? Ikhtiarnya aku selain berdoa kepada Allah, aku mencoba untuk pergi ke dokter suami istri. Kita cek bagaimana kesuburan kita. Kemudian setelah semuanya subur, aku juga melakukan pijat atau urut ya bunda-bunda. Jadi biasa ya kalau orang-orang yang belum memiliki keturunan, apa yang orang lain katakan, insya Allah kita pasti akan ikuti. Nah, itu yang aku lakukan dulu. Jadi aku sering urut, kata orang, ibu itu bisa, ibu itu bisa. Nah, waktu itu benar-benar pengalaman buat aku diurut. Ternyata dia tukang ikan ya, ibu-ibu tukang ikan katanya bisa mengurut. Tapi ternyata setelah aku diurut, bukannya aku itu tubuhnya enak, seger gitu. Tapi ternyata pagi-pagi aku nggak bisa bangun. Masya Allah itu benar-benar pengalaman buat aku. Sampai suami aku bilang, udah nggak usah dengerin orang lain dulu. Kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa. Pasrahkan saja sama Allah. Nah, akhirnya ada ibu-ibu yang bilang, coba ke Bu Haji ini gitu ya. Dibenarkan gitu kan, yang sakit, yang sampai nggak bisa bangun itu dibenarkan perutnya gitu. Nah, aku coba lakukan itu. Kemudian waktu itu aku itu pulang kampung ya. Nah, di situ
kakak ipar aku bilang, kok kamu belum hamil-hamil, apa mandul? Masya Allah, di situ hati aku tuh kayak apa ya, kayak hancur gitu ya, dibilang kayak gitu sama kakak ipar. Aku hanya tersenyum. Kemudian aku meminta kepada Allah, ya Allah, jika lebaran tahun ini aku belum hamil, aku benar-benar nggak mau pergi ke rumah orang tua, mertua maksudnya. Nah di situ aku berdoa seperti itu, tapi Masya Allah, Allah kabulkan doa aku sebelum lebaran aku sudah hamil. Dan itu pun aku nggak percaya karena aku itu mengalami BAB terus. Nah, aku kan pergi ke dokter, ke bidan ya, untuk memeriksakan BAB terus. Terus udah gitu kan aku tanya, Bu, kalau telat haid 5 hari, apakah bisa dicek untuk kehamilan? Bisa Bu, dicoba aja. Nah di situ aku cek kehamilan, Masya Allah, bidannya bilang, selamat ya Bu, Ibu hamil. Hah? Aku sampai nggak percaya. Di situ aku, yang bener Bu, baru 5 hari telatnya masa bisa. Betul Bu, ini sudah ada garis 2. Masya Allah, di situ aku seneng banget Masya Allah. Allah itu mengabulkan doa hambanya tepat pada waktunya. Nah buat bunda-bunda semangat ya pejuang garis 2. Kemudian saat aku sudah hamil melahirkan anak pertama, jadi aku KB karena aku takutnya kan hamil lagi dengan jarak yang tidak jauh. Kasihan kan untuk anak yang pertama. Aku KB hanya 2 tahun. Ternyata pas aku lepas KB aku langsung hamil lagi. Nah di situ jaraknya terlalu cepat ya teman-teman. Sampai anak kedua, ketiga itu jaraknya hanya 3 tahun, 4 tahun. Nah pas anak keempat itu hamil si kembar dan qadarullah si kembar lahir 2 jam kemudian diambil sama Allah. Insya Allah itu menjadi tabungan akhirat buat aku. Kemudian untuk kehamilan kelima, ini jaraknya jauh ya Bunda. Dari kehamilan si kembar, aku 5 tahun baru hamil lagi. Dan itu sebenarnya ya aku udah pasrah aja. Kalau aku dikasih lagi, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah aku merawat 3 dari anak-anakku itu. Kemudian karena ada sesuatu yang ujian yang berat menurut aku ya, rumah tangga aku. Nah, di situ kan Allah juga tidak akan memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan hambanya. Nah, di situ aku kuat. Berarti ada hikmah yang bisa aku ambil. Nah, di situ aku berdoa sama Allah. Aku kuat atas ujianmu ya Allah. Aku mohon berikan hadiah terindah untuk keluargaku. Berikan aku kehamilan lagi. Percayakan kepada aku amanah lagi seorang anak yang bisa menjadikan kebahagiaan rumah tangga kami. Amin. Di situ aku bersolawat terus ya Allah. Aku perjalanan misalnya lagi jalan kemana gitu ya sama Pak suami. Misalnya jalan kemana gitu ya. Aku solawat terus di situ. Berharap hanya kepada Allah untuk kehamilan aku lagi. Dengan diambilnya si kembar, aku berharap ada penggantinya yang lebih baik lagi. Nah, alhamdulillah tepat di 5 tahun dari jaraknya si kembar sama kehamilan kelima, aku hamil. Nah, alhamdulillah lahirlah baby Rafan sebagai pelengkap rumah tangga kami. Alhamdulillah aku memiliki 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dan si kembar itu perempuan. Jadi, pesan aku buat bunda-bunda pejuang garis 2 tetap semangat. Terus berdoa memohon sama Allah sambil kita terus bersolawat. Sambil masak kita bersolawat, di jalan kita bersolawat, beraktivitas apapun kita bersolawat. Insya Allah apa yang kita inginkan itu akan terjadi. Dan yang pertama kuncinya adalah memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Karena biasanya atau yang sering kita dengar dari ilmu magnet rezeki juga, dosa adalah penghalang rezeki buat kita. Nah, semoga sharing aku bermanfaat.
Nah, video kali ini menunya aku ada jamur crispy, tahu crispy, dan ayam crispy. Apa adonannya? Hanya tepung terigu aku menggunakan segitiga biru, kemudian aku tambahkan garam, penyedap rasa, lada bubuk. Nah, hanya itu aja. Itu bisa menjadikan makanan kita crispy seperti tahu crispy, jamur crispy, dan ayam crispy. Nah, semoga bunda-bunda yang ingin mencoba silahkan ya. Bisa juga untuk ide jualan di bulan puasa. Tahu crispy, ayam crispy, dan juga jamur crispy. Nah, ini aku bumbukan bumbu balado dari Antaka. Nah, terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman semuanya yang selalu mensupport aku dengan cara like, comment, subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasi. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku, mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasi. Jadi, jika aku upload video, teman-teman bisa menonton video aku kembali. Alhamdulillah, ini menu crispy aku, tiga-tiganya sudah matang dan siap dihidangkan. Semoga bermanfaat dan bunda-bunda bisa mencobanya di rumah. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.